Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Kifah Channel yang dirahmati Allah, alhamdulillah berjumpa lagi kita di acara talk show bersama Kifah Channel, yang mana kita akan membahas tentang berita-berita terviral saat ini dan Islam memandangnya. Tema yang akan kita angkat pada pertemuan kali ini adalah haram merusak alam. Untuk membahas tema ini sudah berhadir bersama kita Ustaz Syarifuddin Cahyago. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baru-baru ini kampanye Save Raja Ampat tiba-tiba mencuat ke publik. Publik menuntut penghentian eksploitasi alam di kawasan Raja Ampat yang dijuluki sebagai surga terakhir di bumi. Pertanyaan Ustadz, bisa Ustadz jelaskan kenapa muncul tuntutan publik untuk menghentikan eksploitasi tambang nikel di kawasan Raja Ampat ini, Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Berjumpa lagi kita di Kifah Talkshow ya. Dan tadi sudah disampaikan tema kita kali ini yang akan kita bincangkan adalah adanya tentang perusakan alam ya, yang terjadi ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi ada ya yang sedang viral sekarang ya, sedang dibicarakan sekarang tentang kondisi yang terjadi di kawasan Raja Ampat ya. Ini Raja Ampat ini berada di Papua ya. Memang jauh dia di ujung timur Indonesia ya. Dan muncul di sini penolakan dari warga di sana dan juga dari Greenpeace ya. Nah, Greenpeace juga mereka mengadakan seminar baru-baru ini di Jakarta yang dihadiri oleh berbagai utusan dari berbagai negara ya. Mereka itu menyerukan agar menghentikan eksploitasi tambang nikel ya. Yang saat ini ternyata ya sudah ada 380 ya izin usaha pertambangan nikel di Indonesia yang luas wilayahnya itu dia totalnya itu 900 ribuan hektar ya, sudah hampir 1 juta hektar. Ya, bayangkanlah itu dia kalau nikel itu hasilnya itu kan bukan 1 juta 2 juta, itu hasilnya itu miliar bahkan mungkin triliun ya. Dengan adanya sampai 1 juta hektar itu tentunya itu dari situ hasil yang keluar yang didapatkan itu ya besar sekali. Tapi kemudian hasil itu tidak berdampak sedikit pun kepada masyarakat ya. Masyarakat di wilayah-wilayah pertambangan nikel ini mereka tetap dalam kondisi ekonomi yang sebagaimana biasa ya, tidak ada peningkatan ekonomi, peningkatan apa dan segala macamnya. Sementara kita tahu ya, ini sudah fakta yang terjadi bahwa setiap penambangan itu penambangan itu berarti kan dia sumber dayanya ada di dalam bumi ya. Nah, sehingga kemudian untuk mengambil sumber daya itu mereka akan mengeruk. Mengeruk dulu, menggali dulu sampai dapat di dalam itu ya, barang tambangnya itu. Dan fakta yang terjadi adalah perilaku mereka yang mengeruk ini tidak memperhatikan dengan lingkungan ya. Sehingga kemudian mereka itu hanya fokusnya mengambil sebanyak-banyaknya, kemudian meninggalkan tempat mereka, penambangan mereka itu menjadi tempat yang rusak ya. Bukan kemudian itu diperbaiki lagi kembali sesudah selesai, bukannya. Nah, dan itulah yang kemudian dikhawatirkan oleh masyarakat di sana, karena itu dia Raja Ampat itu kan terkenal dia sebagai objek wisata yang sudah
sangat populer di Indonesia dan mancanegara juga sudah mengetahuinya. Nah, takut mereka nanti justru itu akan rusak, ya. Nah, rusak dengan adanya penambangan ini, ya. Sehingga income masyarakat yang didapatkan dari sektor pariwisata di daerah itu bisa berkurang, ya. Sementara income mereka dari adanya tambang ini nggak ada, nggak ada sama sekali. Dan itulah ya. Jadi itu bukan di sana aja. Jadi kalau kita melihat semestinya itu di seluruh aktivitas penambangan itu ya terjadi penolakan-penolakan dari masyarakat, ya. Jadi itu dia penambangan yang dipaksakan, ya. Seperti baru-baru ini terjadi ada masalah antara pemerintah Aceh dengan pusat, ya. Nah, ketika kemudian Mendagri dengan sepihak tiba-tiba dia memindahkan kepemilikan 4 pulau dari 4 pulau yang dulunya milik Aceh ke Sumatera Utara. Dan ditenggarai di situ pemindahan itu karena di pulau-pulau itu adalah pulau-pulau yang ada SDA-nya di sana. Yang nggak tahu kita apakah nikel juga atau apa gitu kan. Nah, itu dia. Jadi terjadi di sini eksploitasi yang gila-gilaan, yang barbar gitu kan, tidak memperhatikan lingkungan dan segala macam, ya. Itulah yang membuat masyarakat menolak, ya. Dan kemudian tadi itu di samping tidak memikirkan dia dampak lingkungan, kerusakan lingkungan, juga dia tidak ada dampak peningkatan ekonomi bagi masyarakat, ya, juga tidak ada, ya. Nah, itulah yang terjadi kalau saya lihat yang munculnya ini, ya. Ya, Ustaz. Kemudian kenapa pemerintah membolehkan kejadian pertambangan nikel yang terjadi di Raja Ampat ini, Ustaz? Ya, ya itu ya. Jadi kan semestinya kalau dia pandangan sebuah negara kan dia akan memperhatikan hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi negeri, ya. Apakah itu kebaikan dalam bentuk menjaga lingkungan, ya, agar dia tetap baik, dan kebaikan untuk kemudian dia meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Tapi kemudian yang kita lihat ini semua pertambangan ini dia itu merusak lingkungan dan tidak menambah peningkatan kesejahteraan rakyat, ya. Nah, pertanyaannya tadi seperti yang tadi ditanyakan itu, ya, kenapa ini dibolehkan? Ya kan? Kalau ternyata dua hal ini justru yang terjadi, ya, harusnya pemerintah harus menghentikan ini kan? Nah, tidak dibolehkan, ya. Nah, itulah. Jadi kalau kita sampai di sini, kita tentu akan tidak bisa lagi menafikan bahwa ini adalah sesuatu yang terkait dengan sistem, ya, sistem yang diterapkan di negeri ini, yaitu dalam hal ini yang kita soroti adalah sistem kapitalisme, ya. Kita tahu dalam kapitalisme itu dia ada prinsip-prinsip yang prinsip itu membuat hal-hal begini terjadi, ya. Jadi hal begini bukan terjadi karena kejadian kebetulan, ya. Hal ini terjadi karena penerapan sebuah sistem, ya. Di mana di situ yang dalam sistem kapitalisme itu ada di situ prinsip kebebasan kepemilikan, ya. Sehingga siapapun bisa memiliki apapun selagi dia mampu, ya. Nah, dan itulah yang kemudian memunculkan apa yang kita kenal dengan konglomerasi, ya, para kapitalis, para pengusaha besar itu, ya. Jadi mereka ini, para konglomerat ini adalah anak kandung dari kapitalisme, ya. Karena kapitalisme lah ini ada, ya. Dan kemudian mereka ada itu karena kapitalisme itu membolehkan siapapun untuk memiliki apa, kemudian mereka itu berupaya untuk menambah kepemilikan itu, ya. Sehingga muncullah di situ kerakusan mengeksploitasi gila-gilaan semua sumber daya alam, ya, untuk untuk kepentingan diri, kepentingan kelompok, dan kepentingan kemudian dia adanya koalisi atau kong kali kong antara pengusaha dan penguasa itu kan. Nah, dengan pada dalih mereka itu sebenarnya dalihnya itu untuk meningkatkan ekonomi, ya. Tapi ternyata yang kita lihat yang meningkat ekonominya hanya para pejabat dan para konglomerat ini, ya. Rakyat tetap begini, ya. Rakyat bukannya meningkat ekonominya, justru malah ditambah beban,
dengan menambah pajak ya, dan kemudian dia mengurangi subsidi-subsidi sehingga kesulitan bagi rakyat ya, lowongan pekerjaan pun tidak ada ya. Rakyat semakin sulit, dan kemudian itu di mana apanya itu, di mana slogan untuk menaikkan ekonomi tadi ya, meningkatkan ekonomi itu. Maka di sini kita tidak bisa ini ya, tidak bisa kita kemudian mengatakan bahwa ini adalah karena kepemimpinan ya, karena si anu pemimpinnya, kalau dia bukan dia pemimpinnya maka ini tidak terjadi, nggak bisa ya. Karena ini dia berkaitan dengan prinsip-prinsip dari sebuah sistem ya. Jadi selama sistem itu dia prinsipnya membolehkan siapapun menguasai menguasai apapun, maka hal ini akan terjadi ya. Karena manusia itu dia akan cenderung ya, akan cenderung dia untuk, kalau dia masih bisa dapat itu akan dia ambilnya. Sudah didapat itu dia lagi yang lain. Kalau bisa saya dapat yang lain lagi, ya udah. Nah, sehingga muncullah mereka kong kali kong ya. Jadi si pengusaha ini mereka punya duit, si penguasa ini mereka punya kemampuan untuk membuat undang-undang aturan ya. Nah, maka jangan duit dari si pengusaha ini kemudian mereka mendorong ya, mereka itu mendorong penguasa untuk membuat undang-undang yang itu memuluskan apa mereka ya, keinginan-keinginan mereka tadi, keinginan keserakahan mereka itu. Sehingga model-model inilah yang terjadi ya. Jadi kalau kita melihat sini memang pemerintah itu tidak bisa berbuat apa-apa ya, karena dia dalam secara sistem ini dibolehkan ya. Jadi seperti ini kan, kita tahu banyak sekali lebih dari 10 di sana dari apanya itu yang di Raja Ampat itu yang sekitar Raja Ampat itu yang sudah mendapatkan izin ya. Nah, kemarin itu yang dibatalkan oleh presiden itu 4 ya. Jadi berarti masih ada yang jalan gitu. Masih ada yang jalan. Itulah apanya ya, kuatnya ya para penguasa ini ya, kuatnya mereka. Sehingga tidak bisa pemerintah untuk menghentikan mereka ya. Hanya yang agak kurang kuat aja yang bisa mereka hentikan. Yang kuat-kuat ini ya tidak bisa mereka hentikan. Itu gambaran dari ini. Kemudian Ustaz, bicara tentang apa Ustaz, Islam, lalu bagaimana Islam mengelola sumber daya alam sekaligus menjaga kerusakan alam ini Ustaz? Ya. Ya, jadi kalau dalam ini kan dia yaitu seperti yang disampaikan tadi, ini kan dia kondisi ini kan ada 2 hal ya. Ya, Satu dia kerusakan lingkungan, satu dia tadi itu eksploitasi sumber daya alam itu ya. Jadi itu ya, maka itu akan kita lihat dari pandangan Islam ya. Dalam pandangan Islam haram benar itu merusak lingkungan ya. Nah, karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an ya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ya. Jadi janganlah kalian merusak bumi ya. Setelah itu sudah diatur oleh Allah dengan sebaik-baiknya ya. Semuanya kita lihat itu kan di daerah kita daerah tropis. Daerah tropis itu kan dia artinya hujannya banyak turun ya. Jadi hujan itu kan bisa memunculkan bencana ya, bisa banjir, bisa longsor dan segala macamnya. Tapi Allah sudah membuat sebuah metode untuk untuk menghindari tadi ini banjir ini dengan memberikan kepada dengan adanya hujan itu tumbuh-tumbuhan itu akan subur ya. Makanya daerah tropis itu hutannya itu luar biasa gitu kan, tumbuh-tumbuhannya banyak ya. Dan kemudian sifat dari tumbuh-tumbuhan itu ada 2 ya. Dia itu menyerap air ya. Sehingga kemudian ketika ada hujan turun banyak yang tertahan di dalam tumbuh-tumbuhan itu, air itu. Tidak semuanya langsung mengalir gitu kan. Dari berbagai tumbuh-tumbuhan itu ya. Kemudian yang keduanya dia akarnya itu dia menguatkan tanah. Jadi dua faktor yang ada dalam tumbuh-tumbuhan ini adalah 2 faktor yang diberikan Allah sebagai sifat tumbuhan itu untuk tadi ini menghalangi keburukan yang datang dari hujan itu ya. Tapi kemudian kita itu untuk kepentingan tambang, untuk kepentingan yang lain-lain, kita kemudian menggunduli hutan itu. Nah, kita menggunduli ya. Jadi itu udah istilah dulunya udah bagus dibikin Allah gitu. Kemudian kita rusak gitu kan. Ya.
Jadi ini ya, jadi makanya itu dia haram sekali ya, karena sudah dibuat bagus oleh Allah, kita merusaknya ya, itu perbuatan haram ya. Maka kemudian terjadilah keburukan-keburukan ya. Seperti di firman lain Allah mengatakan, jadi dia telah terjadi kerusakan-kerusakan di bumi ini karena ulah tangan-tangan manusia. Jadi kemudian di situ, maka kemudian kami timpakan kepada mereka ya, kami timpakan kepada mereka akibat dari perbuatan-perbuatan mereka itu ya. Maka muncullah kemudian tadi ini ya, bencana-bencana ya, apakah dia banjir, apakah dia longsor-longsor ya. Longsor-longsor itu kan karena tadi itu ya, tumbuh-tumbuhan yang harusnya akarnya itu memegang tanah itu dengan kuat tidak ada lagi. Maka ketika kemudian turun hujan, maka tanah itu dia akan sampai ke kondisi dia jenuh, terlalu banyak airnya ya. Ketika di tanah itu dia terlalu banyak air, maka dia sifat tanahnya itu akan akan tidak kokoh lagi, dia akan terurai dia, sehingga dia mudahlah dia jatuh gitu kan, mudah jatuh. Nah, kita tahu di ini ya, di deforestasi ya, penggundulan hutan itu di dunia itu, Indonesia itu menyumbang sampai 58% lebih ya. Jadi separuh dari penggundulan hutan di dunia ini ada di Indonesia. Jadi bayangkanlah itu, makanya tidak heran ya kita terjadi banjir-banjir yang dulunya tidak pernah terjadi, sekarang terjadi di tempat-tempat yang dulunya tidak pernah terjadi banjir itu ya. Makanya pernah saya lihat ada foto gitu kan, ada video itu dia memperlihatkan dia pakai drone dia ya. Jadi dia pakai drone, memperlihatkannya di jalan, terlihat di kiri kanan jalan itu dia pepohonan lah, rindang kita. Baru kemudian digesernya ke samping, kira-kira 1 kilometer atau 500 meter dari itu sudah gundul. Jadi dia di pinggir-pinggir saja dipertahankan itu, seolah-olah orang yang melihat itu wah aman gitu kan. Di dalam ternyata udah gundul ya, udah tanah semuanya kan, udah gundul, tak ada lagi hutannya ya. Jadi itulah kondisi ya, makanya dalam Islam itu haram ya melakukan itu. Nah, kemudian dia ketika kita bicara dengan SDA, tentunya ini kan adalah barang ya, sesuatu yang ini kita bilang sumber daya alam, itu berarti sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia ya. Maka kemudian hukum memanfaatkan sumber daya alam itu dalam Islam itu sudah kita boleh mengambilnya, boleh memanfaatkannya, karena apa yang ada di alam itu Allah sudah serahkan kepada kita, kepada manusia untuk mengelola dan memanfaatkannya ya. Jadi itu bisa kita manfaatkan. Jadi bolehkah kita membuat tambang di sana? Ya boleh ya. Yang persoalannya adalah apakah tidak bisa ya kita menambang di mana-mana pun tanpa merusak. Nah, ini kan ini yang harus diperhatikan ya, tanpa merusak. Dan kemudian dia tanpa kemudian dia eksploitasi gila-gilaan. Maksudnya main sampai hancur gitu kan, ambil dalam satu tempat gitu kan, nah kemudian selesai habis sini ambil sini gitu kan, ini dengan kerakusan itu mau semua sekalian digarap habis semuanya kan. Nah, makanya seperti yang dulu pernah juga ada isu dulu bahwa IKN dulu di Kalimantan itu dibuat rencananya menjadi ibu kota Nusantara ya, itu tujuannya untuk menutupi, karena itu dia daerah daerah hak guna usaha juga ya, jadi sudah banyak yang rusak di situ, mau ditutupi itu agar kemudian si pengusaha itu tidak lagi perlu memperbaikinya. Sebenarnya kalau dalam undang-undang harus mereka perbaiki itu, lubang-lubang, ada lubang itu harus mereka uruk kembali, datar kembali ya. Nah, jadi biar mereka tidak lagi itu ya, digantilah itu menjadi IKN gitu kan. Dibentuk di situ sebuah kota dibuat gitu, ya, untuk menghindari itu. Makanya tadi ketika dia SDA ini
di sini dia yang persoalan itu adalah kalau dalam kapitalisme itu kan sumber daya alam itu kan boleh dimiliki oleh asing, ya. Apakah asing itu memang dia dari luar negeri, apakah dia asing itu memang orang dalam negeri. Asing maksudnya itu bukan pemerintah, ya, bukan pemerintah. Sehingga kemudian mereka itu ketika mereka yang ini mereka adalah perusahaan, ya, corporate. Kalau corporate atau perusahaan itu kan dia sudut pandang dia hanya keuntungan. Sehingga dia akan berupaya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, ya. Dengan tadi itu, dengan mengabaikan rusak yang nggak masalah gitu kan. Nah, pokoknya cepat kami tinggalkan begitu saja, ya, dan lain-lainnya. Dan untuk itu mereka mendekati para penguasa untuk melindungi mereka, ya, melindungi mereka. Nah, itu yang terjadi, ya. Sehingga pemerintah tidak bisa memaksa mereka. Karena sudah ada tadi itu, ya, kesepakatan di bawah tangan itu, ya kan. Walaupun undang-undang mengatakan demikian, pemerintah itu akan mencari cara-cara agar si pengusaha ini lepas dari tuntutan-tuntutan itu, ya. Nah, itu permasalahan dalam sistem kapitalisme. Dalam sistem Islam tidak demikian. Sumber daya alam itu ditetapkan sebagai milkiyatul ammah, ya. Nah, milik umat, ya. Jadi dia milik rakyat seluruhan, ya. Jadi kalau milik rakyat berarti rakyat bisa dong mengapakannya, ya, mengelolanya. Enggak demikian. Jadi dia milik rakyat, tapi kemudian rakyat itu mengamanahkan kepada negara untuk mengelola, ya. Jadi negara itulah pengelola, ya, tidak boleh diberikan kepada siapapun, ya, di luar pemerintahan, harus pemerintah. Karena kalau pemerintah itu yang mengelola kan itu bisa diatur, ya. Bisa diatur, ya. Tapi kalau orang lain yang mengelola, ya suka-suka dia. Suka-suka dia nanti, ya. Apalagi dia sudah ada kong-kali-kong tadi, ya, udah susah diatur, ya. Jadi itu, ya. Jadi dia kalau pandangan Islam tentang sumber daya alam itu boleh, ya. Boleh ditambang, boleh. Tidak ada keharaman untuk menambang itu. Yang jadi persoalan di situ kan adalah jangan sempat dia merusak lingkungan, ya, merusak lingkungan. Karena kalau merusak lingkungan itu dia akan berdampak buruk nanti kepada manusia juga itu kan, kehidupan manusia. Dan kemudian keduanya tadi, jangan asing yang mengelola, ya, harus negara yang mengelola sehingga keuntungan-keuntungan yang didapat dari seluruh pertambangan itu masuk ke Baitul Mal, ya, ke kas negara, ya, untuk digunakan untuk ini, ya, untuk mensejahterakan rakyat, ya. Tapi kalau dalam kapitalisme tidak, ya, kita tidak tahu kemana larinya semua itu, ya. Ada tambang emas, ada tambang perak, ada tambang nikel, ada batu bara, dan banyak sekali. Kalau kita hitung-hitung mungkin itu mengerikan, ya, keuntungannya itu. Tapi kita lihat APBN kita kesulitan untuk mendapatkan income, gitu kan, pemasukan untuk APBN, ya. Sehingga kita perlu lagi untuk menambah hutang terus. Nah, jadi itulah apa yang terjadi di Raja Ampat itu menunjukkan satu hal, buruknya sistem kapitalisme ini, ya. Nah, sementara kalau kita lihat dalam prinsip-prinsip sistem Islam ini tidak akan terjadi, ya, yang keburukan-keburukan ini tidak akan terjadi. Nah, maka dari itu memang kalau kita di Indonesia ini, rakyat Indonesia itu menginginkan hal ini tidak terjadi, ya tidak ada cara lain selain kita itu harus mengganti sistem, ya, mengganti sistemnya. Kalau sistemnya tidak diganti, prinsip sistem itu akan tetap berjalan, ya. Boleh gitu kan, mereka boleh gitu kan. Nah, harus diganti, ya, diganti dengan tentunya dengan Islam. Nah, itu mungkin, ya. Ustadz, terima kasih atas Ustadz jawaban-jawabannya. Iya, iya. Pemirsa Kipas Channel yang dirahmati Allah, saatnya bangsa ini melepaskan diri dari jeratan sistem kapitalisme yang selama ini telah terbukti rusak dan merusak. Selanjutnya, bangsa ini harus segera menerapkan sistem Islam secara kafah, supaya tidak terjadi kerusakan alam seperti yang terjadi di Raja Ampat ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video
terbaru dari channel kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.